Harga emas saat ini mulai tergelincir dan mulai sentuh level 2309 teman-teman. Apakah ini berarti kita masih tetap lanjutkan sell atau tidak? Ini dia update-nya. Oke, seperti yang terlihat di sini, US dollar ternyata mengalami rebound persis dengan area yang kita gambarkan kemarin dan ternyata dia ada pantulan di zona support. Jadi kita coba lihat di sini kecenderungan mungkin saja ini kaitannya dengan efek akhir bulan yang biasanya memperkuat US dollar. Jadi tingkat permintaan US dollar yang biasanya akan ada di hari terakhir akhir bulan ternyata maju lebih cepat dari apa yang kita duga, karena kesimpulan ini saya dapatkan kalau misalnya kita perhatikan dari data ekonomi tidak ada hal yang mengubah suasana ataupun sentimen market. Jadi saya simpulkan inilah efek akhir bulan yang maju lebih awal. Ingat bahwasanya di hari Kamis kita akan ada data GDP yang diperkirakan akan lebih kuat daripada ekspektasi, sementara PCE diharapkan relatif lebih lemah. Nah, tapi di sini catatannya teman-teman, kondisinya adalah masih tetap dinaungi oleh rising wedge, yang artinya mungkin saja pola ini akan gagal kalau sampai nanti kita temukan dia tembus di atas resistennya. Artinya lagi berarti tidak akan ada yang namanya reversal bearish, karena jelas di situ resistennya ditembus. Karena secara normal harusnya dari rising wedge ini adalah gejala untuk tiba-tiba atau secara bertahap terjadi penurunan. Oke, berarti dengan demikian kalau kita lihat dari grafik H4-nya mungkin tidak terlalu jauh. Jadi kita akan perhatikan untuk nanti malam, efeknya adalah kalau misalkan kenaikan tersebut berlanjut, hati-hati dengan kenaikan yang mungkin akan berbalik dengan cepat. Dalam hal ini berarti saya perlu penyesuaian dengan areal garis yang kita pantau sejak kemarin. Oke, jadi kalau misalkan kita perhatikan, saya ambil resisten yang terdekat ataupun yang terbaru di areal tertinggi sebelumnya. Nah, sekarang bagian support juga kita akan perbarui, dan perhatikan saya ambil dari dua zona terdekat saja dengan kondisi seperti ini. Jadi artinya ini ruangannya makin sempit dan kita akan lihat apakah pergerakan nanti malam itu adalah kenaikan terakhir, artinya nanti kemungkinan akan ada rejection dan akhirnya rising wedge-nya yang terbaru itu lebih mudah untuk mengalami penurunan, atau justru malah ternyata tembus. Jadi ini masih tetap dalam tanda kutip pertanyaan yang cukup besar. Kalau misalkan sampai dia tembus di atas 106.00, maka dipastikan emas itu kemungkinan akan berpotensi turun di bawah 2.300. Ya, walaupun demikian, ya saya rasa dalam waktu beberapa jam bisa saja terjadi penurunan di bawah 2.300 tanpa harus melihat penembusan di atas 106 untuk US dollarnya. Ya, tapi dengan demikian ini akan terjadi dengan singkat dan diharapkan nanti jawabannya akan ditujukan pada hari Kamis ataupun data PCE di hari Jumat. Satu sisi kalau kita lihat dari US Treasury-nya kelihatan juga masih tetap sideways, tapi juga harus hati-hati karena ini juga ada gejala untuk potensi tembus resisten. Jadi lagi-lagi ini akan terjadi perubahan yang cukup bisa dibilang kritis ya. Kalau misalnya kita lihat kenaikannya, karena ini falling wedge kemudian dia tembus resisten, berarti yang akan diincar adalah zona resisten dan itu adalah 4,35%. Walaupun demikian, kita masih tetap ada harapan bahwa level resisten tersebut akan relatif lebih kuat sehingga nantinya akan terjadi penurunan ataupun rejection dari zona resisten. Tapi yang berbahaya adalah kalau misalkan dia lanjutkan kenaikan, maka jelas emas semakin tertekan dan mungkin punya peluang untuk lebih rendah. Nah, tapi di sini dalam 1 ataupun 2 hari terakhir kita sudah lihat efek dari USD Japanese Yen yang juga akan membelenggu dari sentimen market. Jadi market masih tetap waspada terkait dengan mungkin ada kondisi di mana mereka akan melakukan intervensi, tapi sejauh ini belum ada tanda-tanda tersebut. Nah, kalau itu yang terjadi, maka US Treasury Yield bisa saja malah terjadi rejection turun. Jadi kita belum tahu apakah nanti penurunan itu akan membuat dia turun di bagian resisten 4,35% atau dia tembus dulu ke atas baru dia rejection di 4,5%. Jadi ini dalam 1 atau 2 hari ke depan harap perhatikan kondisi yang terjadi pada Jepang terkait dengan mata uang yang terlalu lemah untuk saat ini. Dan kalau lihat dari grafik daily, maka potensinya juga sama dengan apa yang terlihat di US dollar. So far dia akan terjadi kenaikan dan resisten yang paling dekat adalah zona 4,3%. So untuk bertahap harap hati-hati karena semua masih sensitif dengan data ekonomi, sehingga kalau misalkan tidak ada perubahan data ekonomi yang signifikan, saya rasa peluangnya masih cenderung menekan emas kurang lebih sampai zona 2304, 2306. Itu berarti 3 poin dari jarak low saat ini, yaitu 2309. Kemudian kalau saya perkecil, areal hijau itu adalah areal yang menunjukkan historical price yang paling kuat di 2286, 2292. Artinya begini teman-teman, kalau situasi sekarang ini dia sudah berada di 2309, terpantul kembali 2316, itulah retest resisten. Kemudian seharusnya secara normal kita akan lihat peluangnya adalah turun lebih rendah.
So, hati-hati, 2304 retest ataupun percobaan berikutnya kemungkinan akan dijebol dengan sangat mudah, dan itu berarti mungkin saja 2295 atau bahkan langsung ke 2286. Yang harus saya ingatkan kembali, begitu sentuh zona support yang ditanda ini, maka ada kecenderungan bisa saja terjadi perlawanan. Nah, masalahnya perlawanan pertama dari zona ini itu sudah nampak yang sudah terjadi beberapa jam sebelumnya. Jadi kalau lihat dari sini, ini sudah perlawanan, lalu kemudian dia defense, dan dia retest, lalu kemudian menguji 2316. Artinya di kesempatan berikutnya, jangan lakukan buy di 2304 ataupun 06, karena kemungkinan ini akan ditembus. Dan jalur berikutnya, penghentian berikutnya, yang memungkinkan akan relatif lebih singkat adalah 2295. Nah, di mana area demand? Demand yang paling kuat, saya perkirakan mungkin akan muncul di zona 2286, 2292. Itu sebabnya, saya akan menyarankan Anda opsi untuk melakukan buy lebih baik dilakukan mendekati 2286 ataupun 2292. Anggap saja Anda memasukinya di teritori 288 atau 2294. Jadi dengan demikian di sini diharapkan terjadi pantulan. Meskipun demikian kita belum tentu akan melihat lagi 2316 ataupun 2328. Tapi secara bertahap berjenjang diharapkan pantulan tersebut akan kembali mendorong ke level 2300. Jadi di malam hari teman-teman, saya masih tetap sell selama dia tidak tembus 2316. Kalaupun misalkan dia tembus 2316, jangan lakukan sell terlebih dulu. Anda skip terlebih dulu dan tunggu sampai kepastian apakah dia tembus 2328 atau tidak. Kalau dia tidak tembus 2328, Anda masih diperkenalkan tetap melakukan sell apapun yang terjadi. Tapi kalau dia sudah tembus 2328, maka sebaiknya hentikan sejenak dan Anda harus tunggu sampai data ekonomi besok, yaitu GDP ataupun PCE. Nah, sementara untuk opsi buy, saya lebih prefer minimum 2295 atau yang paling optimal adalah 2286 ataupun 2288. Satu sisi kalau kita lihat dari grafik daily-nya, saya masih yakin kalaupun ini terjadi penurunan, maka kemungkinan kuat adalah 2286 ini yang akan menjadi central support dan juga sekaligus fokus ketimbang 2277. Saya belum melihat ada alasan untuk ke 2277 ataupun lebih rendah, karena kita tidak melihat data ekonomi yang terlalu penting ataupun terlalu signifikan nanti malam. New home sales, saya rasa itu bisa saja menjadi faktor reversal ataupun mungkin tekanan. Tapi tekanan sejauh apa? Saya ragu kalau dia bisa menekan di bawah 2286. Jadi saya asumsikan 2286 ini masih tetap optimis untuk sebagai demand dan akhirnya terjadi pantulan. Nah, untuk berikutnya, kalau misalkan kita perhatikan lebih lanjut, maka pergerakan ini masih tetap normal dalam falling wedge. Meskipun ada beberapa pandangan bahwa ini dikhawatirkan terjadi atau terbentuk head and shoulder. Tapi, lagi-lagi, jawabannya adalah terkait dengan data ekonomi. Karena minggu ini, data PCE di hari Jumat dan minggu depan adalah data NFP di hari Jumat juga. Jadi, sabar. Karena kemungkinan secara bertahap kita akan dapatkan jawaban tersebut dalam 2 minggu ke depan. Nah, sementara untuk pound sterling, ya ini seperti dengan apa yang kemarin kita bahas. Setelah terjadi kenaikan pun ternyata dia tidak beranjak menjauh dan bahkan dia cenderung nempel beberapa titik. Kemudian sekarang ini dia sedang mulai penurunan. Dan ini persis dengan suggestion tadi pagi kita melakukan atau merekomendasikan untuk lakukan sell. So far saya masih tetap recommend untuk lakukan sell dan target yang terdekat adalah 1.26200. Kalaupun misalkan tembus, ya saya rasa kita punya peluang untuk tembus di bawah 1.2600. Hanya saja level support psikologis di 1.2600 ataupun 1.2590-an kemungkinan itu akan terjadi reverse ataupun ya mungkin rebound ya. Tapi untuk sementara ini saya masih tetap confirm untuk tetap lakukan sell, persis yang terlihat di grafik daily karena kemarin gagal untuk lakukan kenaikan dan ditutup dengan doji candle. Dojinya mirip dengan shooting star. Jadi bagi saya ini jelas downtrend yang sebelumnya sempat tertunda itu dilanjutkan kembali dengan formasi lower high. Nah, satu sisi kalau kita lihat dari crude oil, kelihatannya dia belum beranjak kemana-mana teman-teman. Posisinya dia masih tetap berada di 80 sampai 81. Kita belum lihat ada penembusan 81.96. Kita juga belum lihat penembusan di bawah 80.20. Kalau seperti ini, apakah kita masih bisa lakukan buy? Well, actually kalau misalkan kita asumsikan inilah bullish-nya, kemudian ini rectangle-nya, maka yang paling aman adalah tetap lakukan buy sebetulnya. Tapi zona aman untuk lakukan buy, saya rasa yang paling penting adalah jangan sampai tembus zona support ini. Berarti Anda bisa tunggu sampai teritori 79.50 ataupun 80.00. Tapi untuk sementara ini, karena dia belum tembus di atas 82 ataupun 8196, maka saya asumsikan dia masih punya peluang untuk penurunan. Short term-nya Anda bisa lakukan sell
dengan asumsi bahwa dia tidak tembus 79.50. Kalau misalkan trendline kita benar, maka nantinya disinilah letaknya nanti demand akan muncul dan mendorong harga kembali naik. Atau opsi berikutnya, Anda bisa switch strategi menjadi buy kalau betul-betul tembus 8200 dengan asumsi dalam 1 atau 2 hari ke depan kita mungkin akan melihat area 84. Tapi hati-hati, ada data inventory crude oil yang diperkirakan akan relatif lebih banyak. Kalau lebih banyak seperti itu, berarti tingkat permintaan relatif berkurang atau relatif lemah. Kalau misalkan permintaannya relatif lemah, dengan supply atau pasokan yang terlalu banyak, berarti kemungkinan kecenderungannya akan turun. Dan itulah yang ditunjukkan oleh candlestick daily. Yang ternyata, penurunan juga 2 candle terakhir bisa dibilang ini adalah dark cover. Jadi kita harap ini adalah penurunan, sehingga nantinya kita akan lihat penurunan lebih rendah dari level low kemarin atau bahkan low 2 hari yang lalu. Itu berarti penembusan di bawah level $80 ataupun bahkan di bawah level 79. Tapi untuk sementara waktu short term sell, tapi hati-hati selama dia tidak tembus 79.30, Anda bisa ataupun diperkenankan untuk pertimbangkan zona buy.